Halo sahabat-sahabat Wagesa, jumpa lagi dengan saya Wandi Kambudo. Kali ini kita akan membahas mengenai update ya. Jadi kita memerlukan update. Kenapa? Karena pelanggan itu kadang-kadang memesan nasi goreng 5 porsi tidak jadi, tapi diubah menjadi nasi goreng 3 porsi. Mie gorengnya 2 porsi misalkan ya. Nah itu bisa diubah, bisa kita edit ya, bisa kita update. Tapi sebelum kita membahas update, kita akan membahas mengenai apa itu data table. Baiklah ya, di sini kita akan membahas apa itu data table. Baiklah, data table itu adalah tabel ya, seperti ini. Tabel itu terdiri dari kolom ke 0, kolom dengan indeks ke-1, kolom dengan indeks ke-2, kolom dengan indeks ke-3, kolom dengan indeks ke-4 ya, dan seterusnya. Tabel juga mempunyai baris ya. Ada baris dengan indeks ke-0, baris dengan indeks pertama, baris dengan indeks kedua, baris dengan indeks ketiga, dan seterusnya ya kalau ada ke bawahnya. Nah, yang kotak-kotak ini dinamakan sel. Isi dari sel misalkannya di sini 1, 2, 3. Ini adalah value. Jadi value-nya adalah 1, 2, 3. Misalkan kita mau mengakses di sini ya. Ini adalah ABC misalkan. Kita mau mengakses nilai yang ada di sini. Value yang ada di sini. Berarti kita tulisnya adalah row-nya. Row dengan indeks ketiga. Titik, kita panggil selnya. Ya. Selnya berarti ada dengan indeks ke 5 ya. Ini 5 nih, sel ini ke 5. Ya. Nah, ini titik value. Value-nya berapa? Nilainya berapa? Yaitu ABC. A, B, C ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan menyelesaikan kita aplikasi kita ya. Baiklah, di sini kita mempunyai data grid view seperti ini ya. Nah, ini data grid view seperti ini. Kita akan membuat, sebelum kita masuk ke update, kita akan membuat satu coding di mana kalau kita klik di row yang ada di sini, itu nilainya akan mengisi sel-sel yang ada di sini. Ya. Sel-sel yang ada di sini. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Pertama, kita klik dulu data grid view ini ya, double klik. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, kita akan membuat objek. Nah, objeknya itu adalah kita ada kelas namanya data grid view row ya, ini. Ya, ini. Nah, kita buat objek namanya row ya, sama dengan data grid view titik row kita indeksnya ya. Kita indeksnya itu artinya event yang kita berikan. Kalau kita klik row yang ada di data grid view, maka itu sama dengan row yang ada di sini ya. Nah, itu namanya, itu kita fungsi daripada Jadi kita panggil adalah row index. Kita indeks row-nya ya. Pada saat dikasih event Oke. Nah, selanjutnya program dalam bahasa pemrograman itu dibaca dari kiri ke kanan. Di sini kita akan mengklik row yang ada di data grid view, itu akan terbaca di sel di menu transaksi ya. Jadi di sini adalah row titik sel
ini ya. Di sini kan ada no-nya, ini kita tidak usah indekskan karena ini otomatis ya. Kode otomatis kita sudah buat di video sebelumnya. Yang kita buat sekarang ini adalah di nama ya, nama menu, yaitu indeks pertama ya, indeks pertama ya, titik value, titik to, titik to string ya. Sama dengan label, ini label 4 ya, nama itu label 4 ya. Label 4 ya, titik text. Baiklah ya, berarti di sini row-nya ini sel pertama kita stringkan ya, filenya kita stringkan karena kita tahu tadi kita label 4 itu tidak bisa membaca tipe data selain string ya, makanya kita harus convert dia ke string ya, memakai fungsi toString. Oke, kita lanjutkan. Ini tinggal kita copy saja. Kita buat indeks baris berikutnya, yaitu adalah harga, terus kemudian jumlah, diskon, dan submenu ya. Kita buat. Berarti kalau harga, berarti dia ada di kolom sel indeks kedua. Ininya adalah label 8 ya. Berarti di sini kita ganti label 8. Selanjutnya di sini adalah textbox ya, textbox jumlah, textbox diskon, dan LB subtotal. Berarti di sini textbox jumlah, LB jumlah, di sini adalah 3 ya, dia ada di indeks ketiga. Di sini adalah TB diskon, dia ada di label keempat. Nah, di sini ada di label ini, yang label diskon, dia ada di yang kelima. Seperti ini ya, kita coba. Kita jalankan programnya. Ya, oke ya. Misalkan nasi goreng adalah 2. Kita transaksikan 20.000 ya, kita insert datanya. Terus kita masukkan mie goreng misalkan kita 4 porsi ya, 44.000 ya. Ini dia. Nah, kalau kita klik di sini nasi goreng, maka ini berubah nasi goreng. Kalau kita kembalikan lagi ke mie goreng, maka ini berubah mie goreng ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate datanya ya. Kita ubah datanya. Nah, berarti kita klik di sini di update. Ya. Baik. Kita klik di update. Nah, ini dia. Ingat, kode itu dari kiri ke kanan kita bacanya. Ya, nanti dari label 4 kita masukkan datanya ke data grid view. Berarti di sini adalah label 4 titik text sama dengan kita masukkan datanya adalah, sebelumnya kita buat integer dulu ya. Kita buat integer index sama dengan data titik current cell.
titik row index. Ya, oke. Maksudnya begini ya, codingnya ini maksudnya apa? Kita hapus dulu ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Integer index data view 1 current cell row index. Nah, ini maksudnya gini. Kalau kita tekan data yang ada di sini, ya, kita tekan data yang ada di sini, kita rubah datanya di sini ya. Nah, yang ada di sini, ini sel-sel ini ya. Maka di sini juga akan terubah datanya. Yang ada datanya di sini akan terubah. Ini kita namakan di sini adalah current cell ya, sel-sel yang penting ini current cell, sel yang kita pilih. Misalkan di sini ada 4, kita rubah datanya menjadi 10. Maka di sini juga akan berubah menjadi 10. Nah, kita membutuhkan row index. Dia ada di mana? Di row keberapa? Di indeks keberapa row-nya itu. Nah, kita butuhkan itu ya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Kita kembalikan. Nah, di sini ingat tadi saya sudah katakan bahwa dari kiri ke kanan ya program itu dibaca. Berarti kita di sini adalah label 4 titik teks. Nah, ini kita dari sini masuk ke data grid view. Ya, sama dengan data grid view titik rows titik indeks keberapa row-nya. Sebentar, gimana nih? Ya, oke. Kita masukkan indeksnya. Titik sel. Misalkan label 4 kan sel ke pertama ya. Sel pertama. Titik value-nya yang kita mau rubah ya. Value-nya yang kita mau rubah. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita mau rubah data di label 4, itu akan dibaca oleh data grid view, row-nya di indeks keberapa, di row indeks keberapa, dan di sel keberapa. Nah, di sini adalah sel pertama. Ya, kita lanjut lagi kita tinggal copy paste saja. Nah, berarti ini ada di sel kedua ya. Sel kedua itu apa? Sel kedua itu adalah di label 8 ya. Di label 8 itu adalah harga ya. Nah, ini harga. Di label 8 itu adalah harga ya, ini harga ya. Oke, kita lanjut. Kita tinggal copy saja. Sekarang sel ketiga itu adalah TB jumlah ya, TB jumlah. Sel keempat itu adalah TB diskon. Yang kelima adalah label sub diskon. Nah, oke, seperti ini ya kodenya. Di sini kita tidak menggunakan toString karena memang dia sudah string ya. Jadi kalau dia sudah string, kita tidak usah convert lagi ke string ya. Seperti ini. Coba kita jalankan. Ya, oke.
kita jalankan, misalkan nasi goreng 2, transaksinya 22.000, kita insert datanya. Terus jus jeruk, ganti dulu ya, terus jus jeruk ya, jus jeruknya kita pesan 3, insert ya. Misalkan di sini kita pesan lagi adalah es tawar ya, es tawar misalkan kita pesan 10, kan 10.000 ya, kita insert. Nah, di sini kan ada 13 minuman, tapi nasi goreng cuma ada 2. Nah, kita mau upgrade nilainya ya, menjadi 13 di sini. Berarti kita klik yang ini. Nah, ini nasi goreng ya. Nasi goreng, berarti kita di sini upgrade menjadi 13 di sini. Ya, kita upgrade. Ya, menjadi 13 ya. Tadinya 2 menjadi 13. Nah, sekarang yang kita mau update lagi misalkan yang ini. Misalkan yang ini kita ada yang mau nambah ya. Ada yang mau nambah es jeruk. Atau es jeruknya kita ganti menjadi 2, es tawarnya menjadi 11 bisa ya. Jadi jusnya ini jumlahnya kita ganti menjadi 2 ya. Nah, ini 2, kita ganti 2. Es teh tawarnya 10, kita ganti jadi 11 ya. Jadi kita ganti 11. Update seperti ini. Oke, sahabat-sahabat Wagesa, sampai di sini dulu ya. Dan kita akan membahas mengenai fungsi daripada kalau pelanggan ingin membatalkan pesanannya. Oke, sampai jumpa.